kasih. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara siap muji menyembah Tuhan pagi hari ini? Amin. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu, saudara terkasih bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala kita. Siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, buat anugerah-Mu hari lepas hari Tuhan. Kau baik, Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Yesus buat cinta kasih-Mu Tuhan, buat setiap pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami datang Tuhan. Kami membawa dengan segenap hati kami ya Yesus. Dan kami mau katakan Tuhan, Kaulah Tuhan pujian kami, Kaulah Tuhan kekuatan kami, Kaulah Tuhan segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terlebih dahulu kami minta ampun Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami ya Yesus, sehingga kami boleh layak Tuhan menghampiri tatah kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan apabila ada roh yang tidak berkenan Tuhan, roh yang tidak senang pada ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami sepakat mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biar Tuhan penuhi Tuhan atmosfer-Mu Tuhan, penuhi Tuhan tempat ini ya Yesus, sehingga kami percaya Tuhan ketika kami pulang Tuhan, kami akan mendapatkan sesuatu dari firman-Mu Tuhan yang menguatkan iman kami Yesus lebih lagi Yesus. Dan kami mendapatkan kekuatan yang baru dari-Mu Tuhan, pengharapan yang baru, sukacita yang baru ada di dalam kami ya Yesus. Dan damai sejahtera itu boleh melimpah di tempat kami Tuhan, di tempat ini dan di hati kami ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, tutup bungkus dalam nama Yesus Tuhan. Hantarkan di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan, kita mau memberkati anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Bapak, kami memberkati anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Berkati Yesus, berkati masa pertumbuhannya Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan, pendidikannya Bapak, kepintaran, kecerdasannya Tuhan ada di bagian anak-anak-Mu Tuhan. Biar sejak dininya boleh mengenal Tuhan sebagai Sang Juru Selamatnya ya Yesus. Dan tanamkan firman Tuhan dalam hati mereka Yesus, sehingga anak ini Tuhan tampil beda dengan anak yang di luar Tuhan. Anak ini menjadi terang terang-Mu dimanapun mereka berada dalam nama Yesus Tuhan. Anak ini Tuhan boleh takut akan kedua orang tuanya, hormati kedua orang tuanya ya Tuhan. Terlebih-lebih takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang telah setia Tuhan mengajari anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berkati semakin hari Tuhan, Kau berkati ya Yesus. Tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu ya Yesus, sehingga apa yang diajarkan Tuhan benar-benar sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Berkati ya Yesus guru sekolah minggu di tempat ini Tuhan, sehingga mengajar dengan penuh hati ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah sekolah minggu pagi ini dan ibadah umum pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian kami, penyembahan kami, syukur kami Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, tempat kudus-Mu Tuhan. Kami bawa Tuhan pujian dan sembah kami ya Yesus.
kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Membebaskan roh kami Yesus. Merdeka Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan. Pujian syukur kami Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom saudara terkasih, shalom. Ada sukacita, amin. Apa kabarnya? Luar biasa. Dan bersama Tuhan kita luar biasa, amin. Berikan samping kanan kiri salam. Katakan Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, Tuhan Allah di tengah kita besar, amin. Besar dalam setiap hidup kita, di hati kita, amin. Mari katakan pujian ini. Tuhan Allah di tengah kita besar.
pagi hari ini kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan, tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apa. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu kami ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman. Bersaati menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman. Amin. Ini nyala. Ya, salam Bapak Ibu. Mari buka kitab kita dari Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21. Campuran 1. Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakannya demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah." Mau diperbaiki dulu mic-nya? Gak apa-apa ya, ini dulu. Dia nggak pakai mic, kedengaran di belakangnya. Ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa ini adalah peristiwa di mana Yesus dalam rangka menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan dengan berulang-ulang kali sampai 11 kali penampakan yang Yesus tampakkan dirinya kepada para murid-murid. Sebab murid-murid mereka demikian tergoncang, saudara yang terkasih. Salah satu orang yang paling tergoncang itu barangkali Petrus, saudara. Dia Petrus selalu ikut Yesus, orang yang selalu dekat dengan Yesus. Selain dua murid yang lain, yaitu Yakobus dan Yohanes. Dan karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus memerlukan 11 kali dalam 40 hari penampakannya kepada murid-muridnya. Dan yang satunya, orang yang dia tampakkan diri paling kurang 3 kali itu adalah kepada Petrus. Mantap ya Pak ya. Cek waktu ya. Satu ya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi Petrus itu Yesus melihat dia tidak secara lahiriah saja. Memang seringkali Petrus itu menyusahkan Yesus, atau Petrus itu orang yang agak temperamental. Dia selalu mengemukakan pendapatnya seringkali tanpa berpikir panjang. Saudara-saudara yang terkasih, saya tidak tahu apakah untuk mengaktualisasi dirinya supaya orang lihat bahwa dia hebat. Tetapi Petrus itu demikianlah dia. Dan yang menarik, Yesus itu nggak perlu orang seragam dalam hal
saudara-saudara yang terkasih, sifat dasarnya. Enggak perlu saudara yang terkasih. Jadi Anda orang Jawa nggak perlu harus jadi kayak orang Tionghoa, Anda orang Tionghoa nggak perlu jadi kayak orang Batak, dan seterusnya saudara-saudara yang terkasih. Cuma kalau orang Tionghoa udah lama di Medan kayak orang Batak juga, saudara-saudara yang terkasih. Ngomongnya nggak halus lagi, saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tetapi Yesus sangat menghargai sifat dasar setiap orang. Dan Yesus kemudian, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini salah satu penampakan. Jadi dalam 11 kali penampakan, paling tidak kepada Petrus itu 3 kali. Petrus sangat tergoncang sekali. Petrus, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mendahului murid-murid yang lain ketika dengar berita wanita-wanita itu datang dari kuburan Yesus, dan mereka berkata bahwa kuburnya sudah kosong, ada yang mencuri mayat Yesus. Lalu kemudian saudara-saudara yang terkasih, Petrus berlari terlebih dahulu ke sana. Karena itu Yesus melihat potensi kepemimpinan yang luar biasa di dalam diri Petrus. Nah, karena itu saudara yang terkasih, biasanya hamba-hamba Tuhan kalau melihat seseorang hampir beda dengan orang biasa melihat orang. Hamba Tuhan itu tidak sekedar melihat tampilan luarnya saja. Wah, luarnya ngerokok begini pasti nggak rohani. Saudara-saudara pakai anting begini pasti brengsek, gitu ya. Padahal wanita kan pakai anting semua. Bapak Ibu yang terkasih, maksud saya laki-laki. Saudara-saudara yang terkasih, ini pasti brengsek dan seterusnya. Tapi semuanya saya percaya bahwa ada kebaikan Tuhan yang bisa kemudian dikasih api begitu. Ya, saudara-saudara yang terkasih, dalam arti disampaikan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan nama Yesus dan seterusnya. Lalu kemudian saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang itu bisa berubah kalau kemudian dia percaya Yesus sebagai juru selamat. Nah, itu perlu hadirnya gereja. Jadi gereja bukan saja tempat orang yang benar, tapi gereja adalah tempat di mana siapa saja bisa datang. Dan orang yang keluar dari gereja, saudara yang terkasih, menemukan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, gereja harus menjadi sama seperti Yesus. Ya, bukan saja berdiam di tempat, diri di tempat, saudara yang terkasih, tapi dia pergi untuk menemui orang-orang. Nah, menarik, saya punya dosen dulu, dosen bahasa Ibrani, saudara. Dia pegang sebuah jemaat yang pora-poranda di Lampung. Saudara, 3-1 tahun orang jadi banyak. Apa yang dilakukan? Dia berkata, sebagai gembala sidang, saya tidak boleh hanya juga di kantor. Hari Sabtu, hari Minggu lebih banyak di gereja. Tapi hari lain nggak boleh cuma di kantor juga. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke pojok-pojok jalan, dia pergi ke pasar menemui orang, lalu kemudian dia ngobrol, saudara-saudara yang terkasih, sampai kemudian dia meyakinkan orang bahwa gereja adalah tempat yang paling baik untuk mereka menemukan ketenangan, kedamaian. Tidak sampai 1 tahun gereja itu menjadi penuh, karena saudara yang terkasih, hamba Tuhan ini, saudara yang terkasih, dia menemui orang-orang banyak, dia bersaksi, saudara yang terkasih, kepada orang-orang banyak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Petrus bisa menjadi maksimal, tetapi ada sesuatu yang harus dibereskan oleh Yesus terhadap orang ini. Saudara lihat, ada banyak orang, beberapa orang mungkin saudara kenal yang punya potensi luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih mungkin punya karunia atau talenta yang luar, kemampuan yang luar biasa. Tapi saudara lihat tuh kehidupan kekristenannya biasa-biasa saja. Kadang-kadang ada sesuatu hal, 2-3 hal yang menghalangi, menjadi handicap, menjadi penghalang, sehingga orang itu tidak masuk, saudara, nggak bisa maksimal. Ini yang Yesus mau bereskan dengan Petrus, karena Yesus lihat Petrus itu punya daya kepemimpinan yang kuat. Coba bayangkan, dia berkata, saya mau pergi menangkap ikan lagi ya. Tuhan udah nggak ada. Yang lain murid-murid berkata, iya kami juga ikut. Itu berarti kan paling tidak daya kepemimpinan, pengaruhnya luar biasa. Anda tahu preman-preman yang memimpin anak buahnya itu pun punya daya kepemimpinan. Cuma kepemimpinan untuk apa gitu ya. Jadi sebenarnya daya kepemimpinannya sudah ada, tinggal dibenarkan, tinggal disucikan. Lalu daya kepemimpinan itu dia akan menjadi seorang pemimpin yang berguna, yang memuliakan Allah. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini percakapan yang menarik. Yesus tanya sama Petrus begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu kemudian lebih daripada mereka ini, lalu Petrus menjawab katanya, ya Tuhan engkau tahu. Aku, benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Apa bedanya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi? Lalu saya jawab, betul saya mengasihi engkau. Selesai bukan? Tapi ntar dulu saudara yang terkasih, dalam bahasa Indonesia nya tidak terlihat jelas.
Tapi dalam bahasa aslinya terlihat jelas sekali perbedaannya. Yesus tanya sama Simon Petrus begini, Simon, apakah engkau mengagapau aku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih ilahi? Kasih yang tak bersyarat itu, unconditional love itu, saudara-saudara yang terkasih, kenapa? Setiap kali kalau Yesus berkata tentang kasih, hampir selalu kasih yang dimaksud adalah kasih agape. Bukan kasih manusia, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kata ini juga, saudara, dipakai di dalam Efesus 5 ayat 24. Biasanya kalau orang menikah, pendeta selalu baca ayat ini. Sebelumnya di atas berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Biasanya istrinya mukanya kamu perlu. Udah dari dulu gue tunduk, pacaran gue tunduk, masa nikah gue tunduk juga. Tapi di bawahnya di ayat 24 dikatakan begini, hai suami, suami kasihilah istrimu. Nah, kata kasih yang dipakai di sana adalah kata agape. Jadi suami-suami kalau engkau mengasihi istri, mengasihi dengan kondisi apapun. Bukan karena dia cantik saja baru engkau mengasihi, bukan karena dia diam saja engkau mengasihi. Kalau dia udah nggak cantik, kasihnya sudah bergeser. Kalau dia cerewet, kasihnya lalu bergeser. Bukan, saudara yang terkasih, kasih yang dimaksud di situ adalah unconditional love, kasih yang tak bersyarat. Situ istri sehat dikasih, sakit dikasih, cerewet dikasihi, tetap dikasihi, saudara yang terkasih. Itu yang Tuhan maksudkan, saudara yang terkasih. Kata itu juga dipakai kalau saudara baca di Wahyu pasal 2 tentang jemaat di Efesus. Jemaat itu giat, jemaat itu rajin dalam melayani, mereka giat dalam pelayanan. Mereka dalam di dalam firman Tuhan sehingga mereka tahu hamba Tuhan ini betul atau tidak. Tapi Tuhan berkata, aku mencela kamu sebab kamu sudah kehilangan kasih yang sempurna. Kata kasih itu juga adalah kata agape. Saudara, jadi kalau Tuhan mau kita melayani dengan tanpa syarat. Kenapa kata gereja lagi flu? Kenapa kata gereja lagi pegal-pegal? Kenapa lagi kata gereja lagi puskesmas, pusing-pusing keseleo masuk angin salesma. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa kata gereja aduh persembahan lagi kasih. Kenapa kata gereja aduh bangun pagi lagi dan seterusnya, saudara yang terkasih. Tuhan mau kalau kita ikut Dia, ikut dengan kasih yang tanpa syarat. Walaupun kasih yang walaupun saya sakit, mungkin saudara yang terkasih jalan agak susah, tapi saya mau ke gereja, bukankah ada mobil, saya tinggal duduk di mobil, lalu diantar dan kemudian duduk di gereja. Walaupun kepala saya agak pusing-pusing sedikit, saya ke gereja. Walaupun saudara yang terkasih duitnya sedikit, walaupun keluarga lagi kacau, walaupun yang lain, saya tetap akan datang ke gereja. Karena saya mau mengasihi Tuhan dengan kasih. Tapi Petrus menjawab begini, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata yang Petrus pakai itu, kata kasih itu, mengasihi itu adalah kata phileo. Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau dengan kasih yang bersyarat. Kalau engkau tetap hebat, kalau Tuhan itu tetap tidak bumi. Bukan Tuhan yang ditampar, bukan Tuhan yang dicemeti, bukan Tuhan yang disalibkan. Kalau situasi rumah tangga saya baik, kalau gaji saya naik terus tiap 3 bulan, bangkrut itu perusahaan. Kalau saudara yang terkasih, syarat-syarat yang lain kita tahu. Itu kata Petrus. Sebab itu dengar baik-baik, saudara yang terkasih. Melayani Tuhan tanpa kasih, sia-sia. Tuhan mencela. Ini dalam sekali, saudara yang terkasih. Ini sangat personal. Ini tidak ada orang yang tahu. Sebab kita bisa senyum, kita bisa nyanyi, kita bisa khotbah, kita bisa buat apa saja, saudara-saudara yang terkasih, tanpa kasih dan orang lain tidak tahu. Tapi ini urusannya adalah dengan Tuhan. Dan Tuhan mau kita melayani Dia bukan sekedar hanya sebuah kebiasaan, tapi kita melayani Dia dengan sebuah pengertian bahwa Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu, korbankan dirinya. Karena itu saya mau melayani Dia dengan kasih yang Tuhan beri dalam hidup saya. Nah, ini terus-menerus harus dikoreksi. Sebuah penyakit yang sangat berbahaya bagi seorang pelayan adalah karena sudah kebiasaan. Dia tidak gentar lagi untuk melayani. Sesuatu yang biasa. Oh, semua yang nyanyi atau pemain musik tahulah kalau lagu ini mainnya di sini, katakanlah begitu. Sudah kasih tahu, lalu kemudian perpindahannya ke sini ada kode-kode tertentu yang dibuat supaya kemudian mau kemana, saudara, semuanya bisa dan karena biasa. Dan lama-lama saudara yang terkasih, lagu-lagu yang kita nyanyikan itu seperti tidak ada rohnya lagi. Karena apa? Karena kita menganggap semuanya
jalan seperti biasa. Tapi dengar ini, ibadah bukan saja merupakan sesuatu yang rutin yang kita lakukan, tapi ibadah merupakan kebutuhan jiwa dan roh kita. Karena itu waktu kita melakukan apa saja, melakukan dengan kasih. Saudara yang terkasih, saya mau 2 minggu depan saya akan berangkat ke NTT, Malaka namanya, saudara yang terkasih, sebuah kabupaten pengembangan dari Atambua, perbatasan sana, saudara-saudara yang terkasih. Dan saya selalu menarik kalau pergi ke daerah itu, ada ciri daerah masing-masing, dan orang-orang daerah itu punya gaya masing-masing, saudara-saudara yang terkasih. Ada gereja yang sudah jamnya belum pada datang, ada yang dijemput di rumah-rumah baru datang, saudara, macam-macam saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada orang-orang juga di daerah tertentu yang mereka betul-betul kalau datang ke gereja itu, saudara-saudara yang terkasih, mereka datang awal sekali, apalagi kalau mereka tahu ada tamu, saudara. Wah, mereka datang mungkin karena mereka perlu refreshing dan lain seterusnya. Sejak tanggal 13 Mei saya pergi keliling, pergi ke sebuah kota di Australia namanya Perth, saudara yang terkasih, Australia Barat, Perth, saudara-saudara yang terkasih. Teman saya tanya, dari mana kau? Dari Perth, katanya. Waduh, di mana itu? Jawa Timur kayaknya. Mulai 13 Mei, pulang tanggal 23, 10 hari di sana, lalu kemudian saya pulang tiap minggu, saya keliling-keliling sampai terakhir 24 sampai 29 Juni saya ada di Kalimantan. Wah, perjalanan ke Pontianak 1,5 jam, 1 jam 20 menit, lalu kemudian terbang lagi ke Sintang 35 menit, dijemput pakai mobil 2 jam, lalu kemudian naik speedboat lagi 1 jam. Speedboatnya itu muat 6 orang, saudara yang terkasih, pakai 40 pegang, jadi larinya kencang sekali. Sampai di sana masih naik motor lagi. Saya bilang sama yang bawa speedboat itu, Pak, kalau kita tenggelam terbalik pemerintah nggak cari. Dia tanya, memang kenapa? Sebab masih banyak orang yang mau diurus. Cuma ngapain, cuma kita 6 orang gitu ya. Lalu sampai di tempat itu kita naik sepeda motor lagi 20 menit. Itu kalau udah hujan. Kalau hujan sepeda motor yang naik kita. Ya, saya lihat foto-foto mereka itu, saudara yang terkasih, orang-orang yang anak-anak muda yang survei itu, kira-kira berapa bulan sebelumnya, mereka panggul motor. Karena itu seperti danau kecil, Bapak Ibu yang terkasih. Nggak bisa. Dan saya tinggal di rumah gembalanya. Rumah gembalanya itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kecil sekali. Karena rupanya bertahun-tahun gak ada orang yang mau pelayanan di tempat itu. Medannya terlalu berat. Sehingga cuma rumah kecil satu dan dia tinggal di situ. Saya tidurnya di situ. Pembicara lain tidurnya di rumah kepala desa dan beberapa rumah orang yang punya karena rumahnya besar, kasur dan seterusnya lebih terlalu dekat. Tapi Gembala sidang itu bilang, enggak, saya mau Pak Hendri ada tidur dengan saya. Saya sudah lama dengar Bapak ini suka datang ke Kalimantan Barat bolak-balik, tapi saya belum pernah kenal. Jadi dia tidur. Saya tidur, wah ini sih enak nih karpet kita tidur begini. Saudara, itu terbuat dari kayu. Itu karena ada ruang tamunya itu terbuat dari kayu, di lantainya di ruang tamu. Itulah saya tidur di sana di alas plastik yang tipis sekali. Saudara-saudara, plastik saya tidur di situ. Nggak ada pengaruhnya, tetap nggak empuk juga, tetap keras. Tapi dia bingung, dia lihat saya nyenyak sekali, Bapak Ibu yang terkasih. Saya tidur nyenyak sekali, dia bingung. Tiap pagi dia bangun, dia bilang, Pak minta maaf ya Pak, sederhana sekali Pak, lebaran sebentar lagi. Minta maafnya nanti aja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami mandinya di sebuah kali yang lebarnya dari sini sampai ke dinding itu kira-kira. Nggak terlalu dalam, sedalam saya masuk cuma segini saya. Dan begitu kita turun, saudara yang terkasih, ada 500 anak muda yang kumpul. 500 nggak muat, jadi 100. Begitu 100, ya 100 lagi turun, mandi lagi, 100 naik, gantian begitu sekarang. Begitu injakan kaki di dasar sungai itu, kali itu, tanahnya itu naik ke atas coklat. Sehingga ketika kita sikat gigi bukan putih, ada coklat-coklatnya sedikit, saudara yang terkasih. Dan Bapak Ibu tahu yang paling seru ketika lagi sikat gigi, tiba-tiba pasukan kuning di depan. Itu menarik Bapak Ibu yang terkasih. Tapi saya yakin kalau semua yang melayani datang ke situ bukan karena kasih kepada Tuhan, ngapain capek-capek. Karena orang suka bilang, Pak Hendri ngapain sih suka pergi ke daerah-daerah. Jakarta kan banyak pelayanan, betul. Tapi ada banyak orang yang mau lagi ke daerah. Padahal serangan sepupu kita itu ke daerah-daerah. Sederhana sekali, sederhana. Saya mau kasih tahu Anda pengusaha-pengusaha, bapak-bapak, ibu-ibu pengusaha-pengusaha. Sederhana sekali cara mereka. Begini caranya.
Mereka tinggal di satu kampung yang nggak ada orang jualan kira-kira begitu. Atau jualan pun warungnya paling cuma rokok pun dijualnya batangan gitu. Kadang-kadang dipotong saudara setengah. Saudara saking nggak ada apa-apanya. Bapak Ibu terkadang-kadang kita coklat ditulisnya ada 16 tapi cuma satu. Saudara ice creamnya itu ya cuma satu aja. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, mereka datang ke situ, mereka dagang. Orang kampung beli, lalu nggak punya uang lagi. Ambil aja Pak, udahlah nanti nggak apa-apa, ambil aja, berbulan-bulan, numpuk utangnya, nggak bisa bayar. Sudahlah Pak, kita nggak punya uang ini, gimana? Nggak apa-apa, pakai tanah aja, tanah dikasih, saudaranya dipanggil, dagang lagi di situ. Lalu kemudian nikah dengan orang kampung dan seterusnya, berdirilah musola, berdirilah masjid dan seterusnya. Sederhana sekali, tapi efektif, saudara terkasih. Karena itu saya merasa saya harus pergi. Nah, nanti mau ke Atambua bicara di anak-anak muda, di sekolah-sekolah Katolik, sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah Kristen, supaya tanamkan mereka dari masa muda. Sudah buka pikiran mereka supaya bukan cuma uang. Negara ini Anda Bapak Ibu tahu di daerah-daerah orang lihat uang udah pintar, lebih pintar dari orang Jakarta. Kalau mau pemilu mereka bilang begini, kalau mau pemilihan umum, ambil aja uangnya, orang yang nggak usah dipilih. Waduh, saya baru pulang, saya bilang, itu bukan Kristen. Karena Kristen tidak mengajarkan tipu. Kristen tidak mengajarkan nyolong. Kalau Anda nggak mau pilih orangnya juga, nggak usah ambil uangnya. Atau kalau Anda mau pilih saja, nggak usah karena uang. Ini loh orang daerah sekarang saya lihat ke Kristenan. Saya bilang sama pendeta-pendeta tuh, bapak-bapak punya tugas. Makanya saya diminta nanti tiap 1 bulan 1 kali, 1 bulan setengah ke Maluku, mesti pergi. Anak-anak mudanya dikumpulin, lalu kemudian dimotivasi saudara. Aduh, pekerjaan Bapak Ibu yang terkasih, tapi saya percaya semua itu dilakukan hanya karena kalau kasih Tuhan tinggal di dalam hati kita. Kalau nggak ngapain capek-capek, pelayan joyful aja terus dekat di rumah. Berangkat 5 menit sebelum ibadah. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasih Tuhan yang harus menguasai, sebab kalau bukan kasih Tuhan, sia-sia Tuhan tolong Pak. Yesus ngomong sampai 2 kali. Petrus jawab dengan hal yang sama, saudara yang terkasih. Tapi yang menarik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia ngaku loh, dia jujur loh. Dia nggak pura-pura rohani. Bapak Ibu yang terkasih, dia nggak bilang begini, Tuhan tahu lah aku mengasihi yang tahu seperti kasih Tuhan. Enggak, dia tetap ngomong bahwa dia mengasihi Tuhan dengan kasih manusia. Dan paling tidak Petrus itu jujur sama Tuhan. Wah, di Indonesia ini kadang-kadang saya kalau mereka tahu saya pendeta berubah itu. Kan muka saya nggak kelihatan pendeta, saudara-saudara yang terkasih. Kalau bahaya ini kan kelihatan tuh saudara-saudara yang terkasih. Saya nggak kelihatan. Orang kalau ketemu saya pertama kali nggak pernah percaya saya itu pendeta. Jadi kalau ngerokoknya enak saya. Begitu tahu saya pendeta, rokoknya ditaruh di belakang. Oh minta maaf Pak. Saya bilang begini, nggak usah taruh di belakang, nanti baju nyangus. Taruh aja di depan, nggak apa-apa. Ngobrol aja, karena bagi saya saudara, saya nggak pernah alergi ketemu dengan orang mabok saudara yang terkasih. Nggak apa-apa, ngobrol aja. Karena Anda nggak mungkin juga pakai takut-takutin orang pakai ayat kalau selama dia nggak terlihat. Tapi saudara dalam penginjilan itu begini saudara, buat kedekatan dengan seseorang. Buat kedekatan dengan seseorang. Kalau dia trust begitu dia percaya, saudara ngomong apa saya? Loh, saya punya teman seorang bintang film. Saya pernah ajak kesini nggak? Belum pernah kayak. Kalau Anda tahu film tersanjung yang kayak bule itu, kayak orang barat yang suka tokoh jahat. Coba ibu-ibu mulai pikir, kan ibu-ibu biasanya sinetron itu ya banyak ya. Dia pernah digampar di Cirebon, temu fans lalu kemudian kamu jahat sekali, digampar sama ibu-ibu. Cuma kali ibu-ibu tua dia kasih aja pipinya. Orangnya tinggi, saudara yang terkasih, diangkat anak sama orang Rote, tapi dia sebenarnya ada turunan Portugisnya, saudara yang terkasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ketemu dia beberapa tahun yang lalu, dia pakai anting. Lalu namanya Tony, saya bilang, Ton, kamu kurang cantik ya pakai anting. Terus pakai anting. Lalu saya ngobrol sebentar. Wah, Bapak Ibu yang terkasih, saya doakan dia. Saya pulang di rumah, dia telepon saya, Pak, saya udah janji sama Tuhan Yesus, mulai hari ini saya lepaskan. Dan sampai sekarang tidak pernah lagi pakai anting. Saya nggak bilang anting itu dosa. Cuma kalau pakai antik nggak kelihatan cantik juga kalau laki-laki ya. Laki-laki saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kalau kita dekat dengan seseorang, kita mengasihi orang itu apa adanya.
pasti kasih itu akan mempengaruhi. Kita nggak alergi bergaul dengan orang. Lihat orang kotor, dengar baik-baik. Hitam itu tidak sama dengan kotor. Jangan salah ya saudara. Orang kadang-kadang jijik bergaul dengan orang hitam. Padahal hitam itu tidak sama dengan kotor, saudara yang terkasih. Ada orang putih juga kotor, saudara. Bapak tahu dari mana? Di Hongkong penjahatnya putih semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan bukan persoalan warna kulit. Bukan. Tapi siapa yang tinggal di hati kita. Karena itu orang Kristen gak boleh kering dengan kasih. Orang Kristen gak boleh berhenti jadi orang baik, saudara yang terkasih. Di mana saja. Jadi Petrus itu berkata, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Paling tidak Petrus jujur sama Tuhan. Nah saya berkata, saya keliling kemana-mana dan saya lihat kadang-kadang ada orang yang mau kelihatan rohani bahasanya. Untuk menyembunyikan sesuatu. Kita ngomong dikit-dikit haleluya. Kita ngomong dikit puji Tuhan. Kita ngomong dikit amin. Belum ngomong apa-apa dia udah haleluya puji Tuhan amin. Sudah apa? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena saya kalau orang mulai begitu saya mulai curiga nih saudara-saudara yang terkasih. Nah, jadi orang apa adanya itu jauh lebih baik. Dan Petrus saudara yang terkasih dia jujur. Nah pertanyaan yang ketiga menarik. Tuhan berkata begini. Saudara-saudara yang terkasih. Pertanyaan yang ketiga. Tuhan tanya sama Petrus begini. Apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudara yang terkasih. Kata ini kemudian Yesus nggak pakai lagi kata agapao. Tapi Yesus pakai kata filio. Apakah betul engkau mengasihi aku dengan kasih manusia itu, kasih yang bersama? Dan Petrus berkata, betul Tuhan. Sedih hatinya karena Yesus tanya untuk ketiga kalinya, saudara. Sedih hatinya karena dia mengasihi Tuhan dengan kasih fileo, kasih yang bersyarat ini. Dan itu terjadi, saudara, dalam kehidupan Petrus, bukan? Kita masih ingat betul waktu Yesus disidang. Saudara, sebelumnya, beberapa jam sebelumnya, waktu Last Supper itu perjamuan terakhir, Yesus berkata malam hari ini kalian semua akan tergoncang imannya. Petrus berkata yang lain boleh lari, saya tidak akan lari, mati sekalipun. Tapi begitu Yesus disidangkan lalu ditanya, engkau dari bahasamu engkau terlihat bersama, engkau sering terlihat dengan orang itu. Petrus berkata, tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia menyangkal sampai akhirnya dia mengutuk. Wah itu kalau saya Yesus, saya bilang sama Kayafas sebentar ya. Gue lihat murid gue dulu. Gue samparin Petrus, gue tanya, lu ngomong apa? Lo ngomong gak kenal gue? Pak, gue gampang itu saudara. Pulang aja tuh, kita tahu sama-sama, makan sama-sama, susah sama-sama, pergi sama-sama, dan melihat banyak hal yang saya lakukan, kok gak percaya bahkan mengkhianati saya. Kira-kira 10 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu saya dengan tim dengan Sari Simorangkir pergi ke Lampung. Dari kota Bumi, itu kami nginap di kota Bumi, masih jalan sekitar 45 menit ke sebuah desa yang belum pernah ada KKR di sana. Lalu kita buat KKR di lapangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah minta izin gembala dari sebuah gereja, minta izin kepala desanya kita sudah sewa sound system dari Bandar Lampung, lighting di sana karena kita mau KKR-nya malam. Begitu datang pagi-pagi kita siapkan segala sesuatu di setting. Kepala desanya bilang tidak boleh KKR malam hari. KKR hanya diizinkan sebelum jam 6 harus berhenti KKR. Jadi kita berhentinya setengah 6. Mulainya saudara jam 3, sekitar jam 3 saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi terik panas itu karena kita tanggung udah sewa sound system, sudah sewa lighting, kita pasang lighting. Panas banget, tapi lighting nyala juga. Jadi kita, saudara-saudara yang terkasih karena kepala desanya itu dari partai PKS, Partai Keadilan Sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, jadi kita ada yang rekam nggak? Ada yang rekam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita kemudian mulai KKR. Kita KKR biasa saja, berlanjut 2 malam. 2 malam saudara-saudara yang terkasih. Sebelum jam 6 kita berhenti. Mulai jam 3, setengah 6 kita berhenti. 2 malam. Kami pulang ke hotel sederhana yang ada di kota Bumi itu. Kemudian gembala sidang dari gereja di mana kami kerjasama menyusul. Dan dia cerita. Dia bilang, Pak Pendeta, sesudah acara KKR itu tadi, ada 2 orang tukang parkir. Orang Madura. Datang dan bertanya banyak tentang Yesus. Karena 2 malam dia atur parkir, dia dengar tentang nama Yesus yang luar biasa. Dan kemudian dia buka hati. Mereka buka hati. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat.
Wah, Bapak Ibu. Tapi ada cerita yang menyedihkan juga sebelumnya kami dengar. Seorang pemimpin pujian menikah dengan anak Pak Haji. Karena anak Pak Haji adalah pemuda yang paling kaya di desa itu. Anak-anak muda, jangan tukar Yesus karena laki-laki. Jangan tukar Yesus karena perempuan. Jangan tukar Yesus karena uang. Jangan tukar Yesus karena jabatan, karena kedudukan. Saudara, sekali Yesus, tetap Yesus. Karena dia mengasihi engkau, bukan cuma ngomong, tapi dia membuktikan kasih di atas kayu salib. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, jadi melayani Tuhan tanpa mengasihi, saudara-saudara, sia-sia ada. Tapi juga Yesus berkata begini, kalau saudara perhatikan kata yang berulang-ulang, Yesus berkata begini, gembalakanlah domba-domba. Yesus sudah tahu bahwa Simon menjawab dengan kasih yang bersyarat. Tapi Yesus tetap berkata, gembalakanlah domba-domba. Mengasihi, melayani Tuhan tanpa mengasihi itu sia-sia. Tapi mengasihi tanpa melayani, saudara-saudara yang terkasih, itu gombal. Sebab orang mengasihi harus melayani. Bukti orang mengasihi Tuhan, itu pasti dia melayani. Nggak mungkin dia bilang mengasihi Tuhan lalu semua orang diam. Dia cuma bagus, mantap, hebat Pak, teruskan. Diamlah. Tuhan, utuslah dia, kecuali saya. Jangan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita mengasihi. Wujud daripada kita mengasihi itu adalah kita mengambil bagian dalam pelayanan. Jadi di gereja dilarang orang nganggur, dengan baik-baik. Di gereja dilarang keras orang nganggur. Semua orang harus libatkan diri. Pak, Bapak beralasan begini, saya udah sulit ke gereja, 1 minggu 1 kali sudah. Fine, nggak apa-apa. Tapi Bapak bisa tunduk di rumah berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gembala, untuk keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan yang untuk pelayan teman-teman yang bermain musik. Karena setiap orang harus berlomba-lomba. Wah, Indonesia kalah ya, adu penalti kemarin ya. Saya kebetulan lagi pimpin retreat di Puncak hari Jumat. Begitu selesai mau masuk sesi kedua, wah, babak kedua main, jadi sempat nonton dulu di kamar. Saudara, wah saya yang kalah itu. Saya rasa itu aduh harusnya kita menang itu, saudara. Tapi Anda lihat, setiap orang itu bergerak di dalam porsinya masing-masing. Nggak ada yang kiper bilang, alah gue malas lah, penyerangnya nggak kasih gol, ya gue balik aja lah, gue pulang ke rumah capek-capek. Nggak ada. Setiap orang itu siaga, saudara-saudara yang terkasih. Baik itu bagaimana dia umpan ke tengah lalu kemudian umpan ke kanan luar lalu dia ambil umpan, nggak gol juga saudara yang terkasih. Tapi maksud saya setiap orang itu, saudara-saudara yang terkasih, berlomba-lomba, nggak ada yang nganggur. Nggak boleh jadi komentator juga di gereja. Main musiknya lumayan, nyanyinya oke lah, khotbahnya agak kurang sedikit. Lalu kita bilang, lu maju ke depan, lu pimpin pujian, jangan cuma komentar. Lalu dia bilang, aduh nggak bisa, suara gua nggak bagus. Jangan ngomong. Anda kira gampang orang pimpin pujian itu? Saya pernah bikin pelayanan artis namanya Unity. Ada Sari, ada berapa orang itu artis-artisnya, saudara Jimmy Manopo yang main, ada Hari Anggoman, sudah ada Rita Silalahi, seorang yang lulus dari Berkeley yang mainnya bagus sekali. Hari Anggoman itu kan nggak bisa baca not balok, saudara. Jadi disuruh main aja. Oh, tapi begitu dia main kedua kali udah lebih jago daripada yang ditulis. Nah, Rita Silalahi itu yang suka nulis, saudara-saudara yang terkasih. Jadi saya tahu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa Bapak Ibu dalam pelayanan itu kalau kita nggak sungguh-sungguh melayani dan dia hancur. Nggak lama sih pelayanan Unity itu, cuma 2 tahun selesai. Karena ngurus artis itu repot banget. Ada yang datangnya terlambat, saya nanti, aduh gue lupa sepatu, gue cari dulu ya. Itu kalau kita, itu tuh kadang-kadang, saudara-saudara yang terkasih, ada yang mau dilayani, nah. Dalam pelayanan semua orang harus berlomba-lomba melayani. Yuk, lakukan itu, ayo aku lakukan itu. Dan orang kalau sibuk melayani, nggak ada gosip di gereja. Biasanya orang yang suka gosip itu nggak ada kerjaan. Anda lihat ibu-ibu yang ngumpul di depan rumah, di kompleks, itu pasti ngomongin orang. Makanya kalau ini kalau udah nggak, tapi kalau kerja nggak ada gosip. Rumah kan dia masak gitu. Ada yang masak, nggak ketemu. Tapi kalau sudah kumpul di rumah sambil nyuapin anak, makan dong, nah jangan kayak anak itu dong. Itu sebelah itu sana itu kaca. Mungkin orang di luar yang terkasih.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi saya merasa bahwa ibu-ibu itu alat yang sangat efektif di tangan Tuhan. Betul, ibu-ibu tuh nggak bisa diam. Nggak boleh pernah saya lihat ada ibu-ibu duduk begitu, nggak usah lama-lama saudara, 3 menit nggak ngomong, saya belum pernah lihat. Nggak ada saudara, pasti ngomong. Ibu tahu, memang ibu-ibu itu ngomongnya lebih banyak dari bapak-bapak. Itu survei sudah membuktikan. Dia lebih banyak puluhan ribu kata satu hari. Itu katanya ibu-ibu itu bisa sampai 50 ribu. Laki-laki sekitar cuma 25 ribu. Makanya kalau laki-laki ngomong banyak, lo kayak ibu-ibu aja ngomong. Terus marah, terima kasih dalam Tuhan. Enggak, bapak-bapak itu harus ada tema rapat. Harus rapat. Ibu-ibu, nggak usah pakai tema. Tema datang sendiri. Judul rapatnya datang sendiri. Hebat ini. Loh iya, makanya di dalam Yohanes 4 itu salah satu orang yang bisa memenangkan sebuah kota itu wanita loh. Yohanes 4, kota Sikar dimenangkan. Karena dia nggak bisa diam. Lu tahu kan, gue kan bencat hidup gue. Laki-laki 1, 2, 3, 4, 6 laki-laki di sekitar gue. Tapi gue gak pernah bahagia. Gue ketemu dengan laki-laki ke-7, gue bagi siapa namanya? Yesus. Dia cerita, wah dia sayang, dia saya berubah, seterusnya. Masa sih kita mau kenal? Hampir satu kampung itu. Coba wanita itu terima Tuhan Yesus terus dia diam. Lo kan ada Yesus nggak? Jangan ngomong itu. Jadi ibu-ibu tuh alat yang efektif, cuma ngomongnya tentang apa itu pertanyaan besar. Dan saya percaya ibu-ibu di sini ngomongnya tentang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terakhir, puji Tuhan. Berarti juga pendeta ini ngomong. Yesus kemudian ketika bertanya, kata yang terakhir itu, apakah engkau betul memfilia aku? Maka Petrus berkata, Tuhan betul, engkau tahu aku memfilia engkau. Lalu Yesus bilang begini, saudara yang terkasih, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu. Nah ini bicara tentang nubuat tentang Petrus. Yang nanti waktu dia mati, saudara-saudara yang terkasih, dia kemudian mati. Tradisi berkata dia mati disalibkan. Tapi begitu mau dia disalibkan, dia berkata, saya tidak layak disalibkan, sama seperti guru saya. Lalu dia disalibkan dengan kepala terbalik, saudara yang terkasih. Tetapi yang menarik, Yesus berkata kepada dia begini. Semua Yesus membuat Yesus sudah ngomong ke dia. Engkau akan diikat, dibawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Lalu yang terakhir Yesus berkata, ikutlah aku. Apa yang saya mau ngomong? Tuhan tahu kelemahan. Tuhan tahu kekurangan. Tuhan tahu kita belum sempurna, tapi Tuhan mau supaya jangan kita jauh-jauh dari dia, tetapi ikut dia. Karena cuma dekat Tuhan kita bisa berubah. Cuma dekat Tuhan kita bisa diperbaiki. Cuma dekat Tuhan kita bisa tenang. Cuma dekat Tuhan kita bisa melayani dengan baik. Cuma dekat Tuhan kita bisa mengasihi dengan kasih yang tak bersyarat kita. Cuma dekat Tuhan kita bisa ditolong. Karena itu jangan jauh-jauh dari ibadah. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Ambil waktu tiap hari kalau Anda bangun. Ingat apa saja Anda mau berdoa. Tergeraklah untuk saudara-saudara yang terkasih berdoa mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena itu baik supaya menolong kita terhindar dari hal-hal yang akan membinasakan kita. Tuhan sayang sama kita. Dan dia sayang adalah hal yang paling kita nikmati. Sebab sampai dia mati di atas kayu salib. Supaya Anda dan saya yang percaya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Turun kepala kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu karena kebaikan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus karena cintamu. Kami bersyukur kepadamu karena kepercayaan Tuhan kepada kami untuk kami dapat melayani. Ya Bapa di dalam surga. Pagi hari ini kami menyerahkan diri kami masing-masing dalam tangan-Mu. Ampuni kami. Kalau selama ini kami mulai mengasihi Engkau bukan lagi dengan kasih yang tidak bersyarat, tapi dengan kasih yang bersyarat. Ada banyak alasan kami Tuhan untuk kami tidak datang bersekutu. Ada banyak alasan yang kami buat untuk kami tidak pelayanan. Tapi hari ini Bapa di dalam sorga tolong kami supaya kami berkata, kami mau melayani Tuhan apapun situasi dan kondisi. Sebab Tuhan kami sudah melakukan hal yang sama. Dia mati bagi kami, tidak ada syarat apa-apa. Tetapi dia mati bagi kami karena dia mengasihi kami. Tuhan, kami berdoa supaya kami mengasihi Tuhan, tapi juga kami melayani Tuhan. Sebab mengasihi tanpa melayani sia-sia. Mengasihi tanpa melayani adalah kebohongan. Tapi melayani tanpa mengasihi adalah sia-sia. Karena itu kami mau Tuhan Yesus, hidup kami bukan saja mengasihi, tapi melayani. Pakai semua anak-anakmu di tempat ini.
Tidak ada yang jadi penonton. Semua orang berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami Bapa. Serahkan diri kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menjadi saluran berkat firman Tuhan, telah memberkati kami semua. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan pagi hari ini, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi. Saya mengundang yang bertugas kolektan, Ibu Asi dan Ibu Yanti. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, biar firman-Mu itu kami materaikan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau melayani Engkau sungguh-sungguh Tuhan, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sangat diberkati kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu. Tuhan berkati lebih lagi Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Berkati kesehatannya Bapa. Kau pakai lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dimanapun hamba-Mu berada menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau memberi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang sempat memberi Tuhan. Biar kami memberi dengan hati ucapan syukur Tuhan, karena Kau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati juga Tuhan yang mengelola persembahan ini Yesus. Hikmat marifat Engkau tambahkan Tuhan, agar dapat mempelebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan penuh hati ucapan syukur. Hanya di dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat menabur. Shalom Bapak Ibu sekalian, berkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Henry Salakbarang yang telah memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkati pelayanan dan diberkati keluarganya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengenal Bapak Pendeta Henry Salakbarang di dalam, ada kaset pujian yang disampaikan, yang melalui puji-pujian ini Bapak bisa, sahabat Bapak Ibu sekalian bisa kenal Bapak Pendeta Henry Salakbarang melalui puji-pujiannya.
Jadi kita semakin tahu. Karena terus terang saya sendiri kadang-kadang bingung lihat Bapak Pendeta yang disalah parah sama Pendeta almarhum Pak Yohanes Sekota yang mana. Kadang kayaknya bersama, jadi saya bingung. Tapi dengan ini Bapak mungkin Bapak Ibu bisa mengenal lebih dalam. Ini harga kasetnya cuma Rp30.000. Jika Bapak Ibu berminat bisa nanti pada waktu pulang bisa menghubungi Pak Iwan Salah kali ya. Ya, terima kasih. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah tempat ini. Kami undang untuk bangkit berdiri. Ada yang baru pertama kali? Enggak ada ya, masih jemaat yang setia. Nah, selanjutnya kita lihat pengumuman. Untuk laporan keuangan mingguan minggu kedua September, minggu tanggal 10 September, penerimaannya Rp6.371.000. Hah? Oh 5 juta ya, soalnya kami ini kecil. Ya sorry, Rp5.371.000. Lanjut. Untuk pengeluarannya sebesar 5 juta. Selanjutnya kita akan ini untuk komsel akan diadakan tanggal 28 September bagi Bapak Ibu yang rumahnya berdekatan. Oh, sorry, saya lanjut ya. Jadi total pengeluarannya Rp5.108.600. Lanjut. Persepuluhan ibadah minggu pertama dan minggu kedua dari keluarga CHR sebesar Rp2.500.000 dan persepuluhan ibadah kedua minggu kedua ada Rp600.000. Lanjut. Kami undang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Selasa 19 September jam 8 malam. Yang bertugas untuk WL-nya Bapak Daud Joshua, singernya Bapak Ibu Prapti dan Ibu Meliana Purwati. Untuk doa syafaatnya Ibu Yanti. Bagi yang bertugas untuk mempersiapkan diri. Lanjut. Mari kita bergabung dalam Komsel Joyful tanggal 28 September hari Kamis 2 minggu akan datang. Bertempat di Villa Dago di rumah Bapak Pendeta Hengki Sudiarto, Villa Dago, Taman Harmoni di rumah Ibu Erni Riantini, dan Rani Jaya Bapak Padomuan. Dan untuk Komsel Pemuda, tanggal 27 September, bertempat di rumah Saudara Ruben di Jalan Sarap Pamulang. Bagi jemaat yang ingin rumahnya diadakan ibadah Komsel, bisa menghubungi Koordinator Komsel Bapak Padomuan Purba. Rapat tim WL Singer dan Pemusik. Untuk seluruh pelayan Tuhan, seluruh WL Singer Pemusik diharapkan wajib datang. Kehadirannya dalam rapat ini yaitu tanggal 17 September setelah selesai ibadah kedua, yaitu hari ini ya. Jadi bagi yang sebagai WL Singer Pemusik jangan pulang dulu, ikut ibadah yang kedua. Jadi ada rapat. Dan untuk WB Joyful diharapkan datangan ibu-ibu GB Joyful untuk bersama dapat hadir di acara WB Joyful untuk berfellowship hari Sabtu tanggal 23 September 2017 jam 10 bertempat di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga undang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah doa pagi tiap hari Sabtu jam 5 di tempat ini. Dan untuk pemuda juga diundang bahwa hari Sabtu besok ada ibadah pemuda jam 5 tempat di gereja. Dan setelah ibadah ada acara barbekyuan. Diharapkan kehadiran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Berita duka cita, keluarga besar GBI Yusuf turut berduka cita atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga Ibu atau Opung Luis Panggabean BR Purba, orang tua dari Ibu Lilina Baban pada hari Selasa 12 September 2017 dalam usia 82 tahun disemayamkan di TPU Pondok Kelapa. Jadi Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Info family care bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah menjadi anggota kedukaan, diharapkan tolong diperiksa kembali kartu keanggotanya apakah masih berlaku atau sudah tidak berlaku. Kalau hampir masa berlakunya habis, tolong diperpanjang keanggotaannya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Bisa menghubungi bagian sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Yusuf mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara Stefani, Bapak Chin Hendro, adik Nathan DS, Bapak Boy Kurniawan dan adik Ethan Michael. Bagi yang ulang tahun ada bangkit berdiri, kau nanti mungkin bisa pada kedua. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal perayaan ibadah, Bapak Ibu bisa lihat. Untuk minggu depan, koordinator ibadah pagi Bapak Wirahadi, siangnya Bapak Irwan Arifin, asal kolektan, pagi Bapak Amang, Ibu Tati, dan siangnya Bapak Riko dan Ibu Caca. WL-nya pagi Bapak Daud Joshua, Ibu Cipia, dan siangnya Ibu Caca. Singernya pagi Ibu Riana, Saudari Tia, dan siangnya Ibu Jenny Ariani dan Saudari Selina. Doa syafaatnya pagi Ibu Riana dan siangnya Ibu Erni Iriantini. Pada yang bertugas untuk mempersiapkan diri. Untuk program bedah rumah, saya serahkan kepada Bapak KC untuk menyampaikan. Ya, shalom. Ya, minggu kemarin kita udah pada pengumuman ada bedah rumah, ya. Sudah kita laksanakan. Dan ini sebagian dari pekerjaan yang kita sudah selesaikan. Boleh tampilkan filmnya. Boleh dimatiin lampunya tolong. Boleh tolong lampunya dimatiin. Ya, inilah dana yang sudah terkumpul kemarin kurang lebih 14.100.000 sekian. Kita sudah laksanakan, sudah dikerjakan, dan ini hasilnya. Boleh lagunya? Ada lagunya? Jadi nggak lagu. Mari kita nonton film, sekali kita dengar musiknya. Kerjakan bagian depannya ya. Ya, mati lagi nggak apa-apa. Jadi baru bagian depan, belum ke bagian belakang. Ngecek. Boleh dimajuin dikit coba. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku.
hasil dari setiap bantuan dari Bapak Ibu semuanya yang sudah membantu acara bedah rumah ini. Dan kita percaya bedah rumah ini tidak akan berhenti sampai sini saja. Amin. Amin. Ya, kita masih banyak nanti jemaat-jemaat yang butuh bedah rumah, tapi khusus yang janda, ya, yang duda enggak. Jangan Pak saya duda, rumah semua betul duda enggak. Janda-janda yang hidupnya sendiri, yang anaknya nggak ada suaminya, itu yang akan kita bedah rumah. Ya, yang benar-benar yang butuh nanti kita pasti akan lanjutkan. Jadi nggak hanya berhenti saat ini saja. Kita lihat, kita lihat lagi siapa yang butuh, pasti kita akan bantu. Jemaat Dopil siap untuk membantu? Dia nggak ada. Jemaat Dopil siap untuk membantu? Amin. Tapi kita percaya setiap benih yang kita tabur tidak akan sia-sia. Amin. Tuhan yang akan membalasnya. Amin. Ya. Yang sudah dana yang sudah terkumpul sampai saat ini 14.165.000 rupiah. Kita sudah bekerja dengan uang yang segini, kita akan terus lanjutkan. Kita masih butuh dana bagi setiap bapak, ibu yang terbeban, yang mau memberikan dananya, silakan menghubungi Ibu Wira di depan. Seberapapun taburan ibu, seberapapun benih yang ditabur, tidak akan sia-sia. Amin. Kita tidak melihat nilainya, tapi kita lihat kemauan hati kita untuk menabur, untuk membantu sesama kita. Itulah kasih. Kasih seperti firman kita pada pagi hari kita dengar. Kasih harus kita laksanakan, jangan cuma di mulut, cuma dengan doa. Doa penting, tapi langkah kita selanjutnya itu juga yang perlu. Kita perlu doa, tapi kita juga perlu dana. Perlu doa, kalau dananya nggak jalan, nggak akan selesai renovasi rumah ini. Amin. Jemaat siap untuk menabur? Amin. Ya lemas lagi. Siap untuk menabur? Amin. Bu Ira lagi nunggu di bawah, udah dengar semua ya. Dan yang dibutuhkan kurang lebih itu 35. Tapi kita percaya pasti Tuhan akan cukupkan. Amin. Aminnya lemas lagi. Amin. Semangat, semangat. Semangat. Oke, ada pengumuman satu lagi, boleh? Nah, ini undangan. Ya, undangan dari keluarga Bapak Daud yang akan menikahkan putranya Nathan pada tanggal 19 November 2017. Undangan ini sebagai undangan resmi, ya. Bagi jemaat Doipul yang mau datang silakan. Ya. Di mana? Boleh di undangan yang itunya, yang ada tulisannya. Nah, itu lokasinya tuh. Ya, lokasinya. Saya bisa baca tuh. Ntar dulu. Saya baca. Itu nggak kelihatan. Depok. Lokasinya di Song Xiao ya. Song Xiao itu di Pengs Anggora Garden. Jadi di restoran Anggora Garden di Jalan Song Xiao Road Xingyi District. Nah, saya nggak menggali nggak bisa. Yang tahunya saya Taipei, Taiwan. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau nyasar sampai airport itu ada lokasinya, silakan. Tanggal 19 November 2017 ya, jam saya lihat lagi jam 12 ya Bu ya, jam 11.30 ya, tanggal 19 November jam 11.30 di Taipei, Taiwan. Jadi undangan ini adalah undangan resmi. Jadi kalau kok saya nggak diundang, nggak dapat undangan, ini udah undangan resmi ya. Ada tertera sini ini sebagai undangan resmi, dananya udah ada, nanti mau datang tinggal minta di sekretariat, nanti kita printin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan bersatu dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Meliana, dipersilakan. Bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kembali kami dapat beribadah kepada-Mu ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Bapak Henry salah malam Tuhan, biar kiranya Bapa firman-Mu yang telah mengajar kami, menegur bahkan menasihatkan kami,
biar menjadi remah dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Bapak Hendy Tuhan, dimanapun Kau utus, Kau pakai anak-Mu ini Tuhan secara luar biasa. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Hamba berdoa dan kami berdoa semua tempat ini Tuhan, biarlah Kau memberkati Pak Hendy dengan kesehatan dan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Dimanapun kakinya melangkah untuk benar menyebarkan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan, biarlah kami percaya itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami serahkan keluarga ini Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu. Kau memberkati dan Kau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah beribadah, kami semuanya Tuhan yang telah hadir pada pagi hari berdoa Tuhan, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kiranya juga kami bersyukur Engkau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Semua tim musik, WL Singer, Asher, semua sekalipun Tuhan, kami percaya yang ambil bagian pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini ibadah kami Tuhan, Kau memberkati mereka ya Bapa. Biarlah kami percaya di dalam pelayanan kami, supaya kami tidak akan pernah sia-sia di dalam Kau Tuhan. Bapa, kami bersyukur juga Tuhan untuk gereja kami tempat ini Tuhan Yesus, GBI Joyful. Kiranya juga Kau memberkati gembala sidang, wakil gembala sidang, semua koordinator dan semua tim dalam pelayanan tempat ini Bapa. Biarlah kami berdoa Tuhan, mereka semua bergandengan tangan untuk tetap melayani Engkau dengan sungguh-sungguh di tempat ini Bapa. Sehingga kami percaya semua itu kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang memberkati pelayanan kami tempat ini ya Bapa. Dan banyak jiwa dimenangkan juga bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya tangan-Mu tidak pernah terlambat dalam setiap menolong apapun visi misi gereja kami Tuhan tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan, dalam ibadah, dalam acara bedah rumah Tuhan untuk keluarga Ibu Jenny Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya juga Engkau cukupkan setiap dana yang kami butuhkan ya Bapa. Kami menyerahkan tepat pada waktunya Tuhan, akan terselesaikan semuanya dengan perjalanan ini Tuhan dengan baik, dengan pimpinan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini Tuhan, bagi gereja kami tempat ini Bapa. Setiap visi misi gereja kami berjalan dengan pimpinan-Mu ya Bapa. Kami berdoa dari tempat ini Bapa, berdoa pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ini Bapa. Biarlah di dalam roda pemerintahan, Presiden dalam kepemimpinan Jokowi JK Tuhan, biarlah Kau memberkati bangsa kami ini Tuhan, dalam roda perekonomian semua dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Dari Sabang sampai Merauke semua keamanan terjamin ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua setiap jajaran dalam pemerintahan Bapa, biarlah mereka adalah orang-orang yang takut akan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami berdoa Tuhan dari tempat ini juga Tuhan, bagi bangsa Israel, Yerusalem, tanah kelahiran, tanah perjanjian-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati bangsa Israel ya Bapa, negara ini Tuhan. Biarlah Kau penuhi dengan susu, anggur dan madu yang berkelimpahan, dan mereka yang telah menantikan Engkau sebagai sang juru Mesias mereka ya Bapa. Kami percaya pertobatan yang terjadi sungguh-sungguh di sana ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi kota Tangsel di mana kami berada, kami tinggal, gereja kami ada, kami bekerja. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah dalam roda pemerintahan kota Tangsel ini Bapa, dalam kepemimpinan Ibu Airin Tuhan, biarlah juga berjalan dengan baik Tuhan, dengan pimpinan kuasa-Mu Tuhan, keamanan terjamin, perekonomian terjamin Tuhan. Dan kami percaya banyak juga Tuhan, saatnya Tuhan pertobatan yang terjadi bagi kota Tangsel ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk saudara-saudara kami, adik-adik kami berulang tahun ya Bapa. Biarlah dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menambahkan kembali kepada mereka satu umur ke depannya Tuhan. Biarlah mereka lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau terus memberkati mereka dengan perekonomian yang baik, dan kesehatan yang baik, dan kepintaran, kecerdasan mereka yang bersekolah Tuhan. Dan kami percaya iman mereka semakin hari semakin bertumbuh, dan iman mereka semakin hari semakin teguh di dalam Engkau ya Bapa. Mereka hidupnya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kiranya kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, mungkin ada di antara kami, saudara-saudara kami Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh sekalipun Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau sebagai juru selamat dan penolong dan penyembuh. Kami juga berdoa ya Tuhan, Kau melawat mereka, dan kami percaya kesembuhan, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa hari lepas hari kemuliaan Tuhan turun dan nyata bagi kami semua. Ajarkan kepada kami untuk selalu hidup bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Mengakhiri ibadah pagi hari ini, sama-sama naikkan pujian ini.
baik. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Dan sebentar kami juga akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kalau Kau tetap menyertai kami, menimbakan kami ke rumah kami masing-masing Tuhan. Dan tidak ada satu kekurangan apapun Tuhan, seperti Kau telah menimbakan kami ke tempat ini Bapa. Dan kemanapun kami akan pergi sepanjang hari ini, Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, sebelum pulang kami menerima berkat daripada Engkau. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita arahkan hati kita, kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita tahu Dialah Gembala kita, Gembala yang agung, yang akan menuntun kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kau akan dipakai menjadi kepala dan bukannya ekor. Engkau semakin hari semakin naik dan bukannya turun. Sehingga apapun yang engkau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu. Yang sekolah, yang kuliah, semua kita diberkati oleh Tuhan. Sampai kita boleh bertemu kembali pada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali yang kedua, perjumpaan yang indah di awan-awan yang permai. Kita yang diberkati pagi hari ini, kita percaya karena kita mengucap syukur dan kita berkata sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus pasti memberkati. Kalau dia memang jenis kecil ya.